Tetapi apa yang terjadi? Dosen itu akhirnya tidak membahas skripsinya dia. Yang dipertanyakan oleh dosen itu, bagaimana mungkin mahasiswa yang sudah mau lulus tidak tahu abstrak? Bagaimana dia menuliskan teori? Bagaimana dia menuliskan hasil analisis skripsinya dia? Abstrak saja tidak tahu. Ya sudah, itu pertanyaan saya. Selesai. Soal penilaian, tidak ada maaf bagi kamu jika kamu membantah. No debat. Walaupun kamu membawa referensi buku, membawa metode penelitian, membawa jurnal untuk menguatkan analisis kamu di bagian hasil, walaupun kamu kelihatan tampilanmu seperti seorang ilmuwan, atau bahkan kamu menguasai lebih pintar dari dosen penguji dalam hal karya ilmiah, tidak ada jaminan kamu mendapatkan penilaian yang bagus dari dosen tipe ini. Bahkan ada juga mereka tidak tahu cara menulis, bedanya kuantitatif dengan kualitatif. Bagi mereka, semua harus kuesioner, semua harus terukur, termasuk perasaan. Padahal metodenya kualitatif, yang membutuhkan wawancara mendalam dengan informan. Makanya, meskipun dia kudet, selalu ada cara dan alasan untuk membuat kamu salah atau tampak salah. Justru kadang lebih parah, kamu dinilai sok pintar. Menyedihkan bukan? Menghadapi tipe dosen seperti ini sangat mudah. Gunakan taktik mengalah untuk menang. Ingat, status kamu itu beda. Status kamu mahasiswa dan dia adalah dosen. Meskipun dalam ilmu tidak ada status-statusan, tapi dalam hal kebijakan, kamu tidak punya kuasa apa-apa. Kamu hanyalah orang yang ingin mendapat penilaian yang bijak. Yang bijak menurut kamu itu pasti nilainya A, ya kan? Jadi coba kamu mengalahlah untuk menang. Kuasai emosimu sendiri. Berterima kasihlah dan katakan yang positif apapun yang dikatakan oleh dosen penguji tipe ini. Jika ada sela-sela untuk memuji secara tidak langsung, jangan segan-segan untuk memuji. Misalnya dengan mengatakan, terima kasih Bapak Ibu atas kritikan dan sarannya. Karena kritikan dan juga saran Ibu, saya jadi tahu bagaimana menulis yang benar, bagaimana melakukan penelitian yang benar, yang itu akan berdampak terhadap masa depan saya besok. Insya Allah akan saya cepat revisi sesuai dengan instruksi saran dari Ibu. Cari yang elegan. Di sela-sela kamu menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tipe penguji seperti ini. Karena kenapa? Pujian itulah yang diinginkan sebenarnya. Kalau harus revisi yang tidak sesuai dengan inti skripsi kamu, katakan saja siap untuk direvisi. Tetapi jangan itu kamu masukkan sebagai kebenaran. Ini hanya untuk taktik meluluhkan saja. Kalau kamu berhadapan dengan tipe dosen penguji killer jenis ini, persiapan kamu untuk menuju sidang harusnya jauh lebih ekstra. Karena selain dia pintar, menguasai metodologi, teliti pada substansi, karyanya banyak, tetapi dia tidak banyak omong dan tidak suka memberikan nilai yang tinggi pada mahasiswa. Tatapannya dingin, dari mukanya saja kadang-kadang kita sudah merasa kayak divonis, kayak sudah dihakimi, kayak sudah dinilai gitu. Nanti dia akan jauh lebih banyak bertanya daripada menjelaskan. Dosen yang suka menjelaskan, bertanya satu tapi menjelaskannya banyak, itu enak karena waktu habis buat dia. Tapi bagi ini enggak. Dia bertanya, dijawab oleh kita sebagai mahasiswa yang diuji, bertanya lagi, bertanya terus. Biasanya pertanyaannya langsung ke inti. Kenapa Anda meneliti topik ini di skripsi Anda? Di mana letak perbedaannya dengan para peneliti sebelumnya? Mengapa Anda memakai metode ini? Kenapa tidak pakai metode C? Kenapa Anda pakai teori ini? Bagaimana Anda menggunakan teori ini untuk menganalisis data di skripsi Anda? Yakin deh kalau kamu mendapatkan penguji dengan tipe seperti ini, mungkin seminggu setelah diumumin, kamu akan jarang tidur. Takut kamu keseleo lidah untuk menjawab.
Karena jika antara apa yang kamu katakan dengan apa yang kamu tuliskan nantinya bertolak belakang, hati-hati. Dosen tipe ini bisa nggak nanya lagi. Dia akan menilai bahwa kamu tidak jujur. Dan ini menjadi fatal dalam hal pencarian ilmu. Bisa saja kamu minta maaf dan siap melakukan revisi secepatnya seperti keputusan sidang. Tetapi bagi dia, tidak banyak efeknya. Memaafkan mungkin iya, tapi soal nilai, dia sudah menentukan di kepalanya pada saat dia lihat skripsi kamu dan kejujuran kamu mempresentasikannya atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dia. Dia juga tidak menerima WA nyasar dari kamu. Apapun isinya, urusan skripsi ya selesai pada saat persidangan. Jangan bawa-bawa keluar dari situ. Untuk meluluhkannya, tips saya, kamu lakukan ini. Pertama, baca karya-karya dia, terutama skripsi, tesis, disertasi kalau ada. Kita bisa lihat cara dia menulis dari latar belakang hingga ke hasil atau analisis. Lihat juga karakter tulisannya, karena setiap dosen, setiap orang punya karakter tulisan sendiri-sendiri yang beda-beda. Sekali-kali kamu conteklah cara dia menulis, bukan isinya ya, tidak boleh. Kalau ketahuan kamu akan tidak lulus. Conteklah caranya di bagian-bagian penting skripsi dia, karena kesamaan cara menulis dengan dia, ini poin yang tersembunyi, yang tidak ada di dalam kolom penilaian skripsi kamu itu. Tetapi ini berdampak kuat ke penilaian yang sesungguhnya. Yang kedua, saat sidang, jelaskan secara ringkas dan jangan berbelit-belit. Karena tipe dosen ini kurang suka muter-muter untuk menjelaskan sesuatu. Tapi jangan kayak membaca dongeng juga. Usahakan kamu membuat slide yang bagus. Usahakan kamu tahu dari poin-poin itu apa yang perlu dijelaskan secara lebih rinci. Jadi jangan kamu membaca ulang skripsi kamu. Yang ketiga, jika sudah masuk ke bagian dia untuk bertanya kepada kamu, maka jawablah sejujur mungkin, jawablah selogis mungkin, berdasarkan fakta di lapangan. Ini untuk menunjukkan bukti yang konkret. Karena yang benar bagi dia adalah yang bisa ditunjukkan secara konkret, empiris, dan juga bisa dijelaskan secara logis. Kalau itu beda pendapat dengan kamu, asal kamu punya referensi yang jelas, dia biasanya masih bisa menerima. Yang terakhir, kutip karya dia ke dalam skripsi kamu. Ini jurus paling jitu. Karena siapapun dosen, terutama dosen yang seperti dia, yang sudah karyanya banyak, itu akan senang ketika ada mahasiswanya yang mengutip karya-karyanya dia ke dalam skripsinya. Itu berarti kamu itu dianggap menghargai dia sebagai seorang dosen. Nah, usahakan taruh di slide meskipun hanya sekilas gitu ya, namanya itu, supaya dia tahu. Ini terjadi pada teman akrab saya. Dosen tipe ini, dia tahu kalau mahasiswa itu pasti mempelajari dengan baik, kalau perlu menghafal kata demi kata di skripsinya itu. Waktu itu, dosen penguji tidak ngotak-ngatik isi. Dia buka halaman awal saja. Setelah 10 menit presentasi, dosen yang bersangkutan ini meminta untuk membuka abstrak. Lalu kemudian ditanya, abstrak itu apa? Entah apa yang terjadi pada teman saya. Dia diam dan pucat. Saya menduga pada waktu itu dia tidak mengira bahwa dia akan ditanyakan sesepele itu. Saya pribadi sebagai orang yang ada di dalam sidang yang mengikuti, yang mengantar, itu juga tidak kepikiran akan bertanya apa sih abstrak gitu. Karena abstrak itu hanyalah ringkasan yang tidak menjelaskan secara detail isi skripsi kita. Tetapi apa yang terjadi? Dosen itu akhirnya tidak membahas skripsinya dia. Yang dibahas, yang dipertanyakan oleh dosen itu, bagaimana mungkin mahasiswa yang sudah mau lulus tidak tahu abstrak? Bagaimana dia menuliskan teori? Bagaimana dia menuliskan hasil analisis skripsinya dia? Abstrak saja tidak tahu. Ya sudah, itu pertanyaan saya. Selesai. Nah, untuk menjaga kemungkinan kamu berhadapan dengan tipe penguji seperti ini, tips saya, kamu jangan hanya
memforsir ke isi, tapi semua pernak-pernik terkait skripsi, dari sampul sampai daftar pustaka. Pahami dan cari tahu istilah-istilah yang masih asing bagi kamu. Cari di kamus. Kalau kamu tidak tahu, pelajarilah hal-hal yang sedetail-detailnya. Di luar isi ya. Isi kamu harus pahami, karena itu penting nanti menjadi inti bahasan. Tapi kalau yang sesuatu yang sepele itu kadang-kadang berdampak kepada yang besar, termasuk ke isi. Nggak tahu abstrak, kemudian dosen tadi menyimpulkan tidak mengerti skripsi atau tidak mengerti karya ilmiah. Ini bisa berakibat fatal. Kalau ini tidak dilakukan, maka skripsi kamu akan jelek nilainya.